Jadi Epson itu punya robot udah dari tahun 83 seperti itu. Nah, robotnya seperti apa? Nah, robotnya ada di belakang ini. Ini robot Skara dari Epson. Apa? Skara. Oke. Jadi ini robot fungsinya apa ini? 4 aksis. Jadi sebenarnya Epson itu buat robot itu adalah general purpose robotics. Kan Betul. kita sebagai person itu harus lebih kreatif ya, melakukan sesuatu yang lebih kreatif. Dengan robot ini sebenarnya kan menuntut sesuatu yang lebih tinggi, SDM yang lebih kreatif untuk mendukung kegiatan itu. Robot tanpa orang tidak bisa apa-apa, Pak. Terus kalau saya lihat robot ini, kalau berdasarkan experience saya bahkan khususnya cari orang robot, Pak, untuk programming robot kami. Di mana banyak project yang automation tapi orang-orang robotnya ya kamu lagi gitu loh. Kok nggak ada orang baru gitu. Artinya apa? SDM itu dibutuhkan banyak seperti itu. Kata orang robot bisa merasakan mungkin gitu loh. Ada jokesnya itu robot lama-lama bisa ganti tukang pijit gitu. Tapi enggak. Sebenarnya beda sekali gitu loh. Cicol Digital Yours. Oke, berbicara tentang teknologi, ada salah satu teknologi yang sebenarnya cukup lama nih kita ngomongin. Bahkan kalau waktu saya masih kecil, tahun 80-an, itu saya ingat banget. Di tahun, ya sekitar 80, 81, itu dunia jalan berita, TVRI dulu ya. Itu banyak banget cerita tentang robot. Waktu itu tuh heboh banget sih. Katanya robot ini bakal menggeser manusia jadi pengangguran, dan sebagainya. Tapi memang lama-kelamaan robot ini menjadi satu teknologi yang menjadi sebuah keniscayaan ya. Semua industri menggunakannya. Karena kalau kita bicara masalah akurasi, presisi, kemudian apalagi ya, banyak hal. Ini memang mau nggak mau kita harus mengandalkan robot. Tetapi apakah robot ini benar-benar menggantikan manusia perannya, atau sebenarnya justru mendukung supaya pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih produktif, sehingga manusia bisa bekerja atau melakukan sesuatu yang lebih penting lagi. Nah, ini yang akan kita bahas di perbincangan TikTok kali ini, dan gak tanggung-tanggung kita akan kedatangan atau bersama dengan narasumber yang bisa memberikan pencerahan banyak banget tentang robot, baik itu fungsinya, trennya seperti apa, teknologinya sekarang seperti apa, dan kalau mungkin bisa merambah ke berbagai sektor apa saja yang kira-kira bisa memanfaatkan teknologi robot. Dan nanti juga kita bicara masalah SDM. Kira-kira cukup nggak SDM yang bisa menangani masalah perobotan ini? Nanti kita akan bicara, dan saat ini di samping saya sudah ada Mas Rudy dari Epson. Oke, terima kasih Pak Bem. Oke, Mas Rudy, thank you banget nih. Kita hari ini mau ngomongin masalah robot, dan kebetulan beberapa waktu lalu saya ketemu sama Mas Rudy, dan ternyata beliau memang gudangnya nih kalau mau ngomongin masalah robot. Dan kebetulan di belakang kita ini sudah ada robotnya yang kira-kira nanti bisa dibahas. Dan Mas Rudy, thank you banget nih waktunya nih ya. Kita boleh diizinkan juga main ke Epson Solution Center. Oke. Padahal kalau saya nih ya, kalau teman-teman yang pemirsa kita barangkali sudah nulis sudah bagus. Tapi buat saya sendiri, sebenarnya kalau ngomongin Epson tuh otak saya masih printer, karena dari saya masih SMA, kemudian mahasiswa, printer Epson selalu ada di samping saya untuk menemani saya belajar gitu ya. Nah, ternyata Epson ini ternyata memang jawara juga di masalah robot. Robot apa nanti mungkin bisa terangin. Kira-kira tentang robot, tentang teknologinya sendiri, mungkin Mas Rudy bisa cerita banyak nih. Masih Pak Bem. Saya setuju sekali. Waktu saya masuk Epson, saya juga waktu cari kerjaan Epson, loh kok Epson punya robot, sama kayak Pak Bem. Taunya printer dan proyektor ya. Nah, waktu saya masuk tuh selalu kalau ketika Indonesia tuh seingat saya waktu saya masuk tuh tahun 2014 nawarin robot sampai sekarang. Waktu saya pertama kali masuk, saya taunya setuju printer. Tapi waktu saya hire kok Epson punya robot, saya juga bingung. Saya cobalah apply, kebetulan kan background saya robotics ya. Kemudian pas saya apply, saya keterima bekerja di Epson sebagai robotik yang buat menawarkan robot di Indonesia.
Nah waktu itu jualan robot tuh lucu Pak Bem, ada cerita sedikit aja. Saya jualan robotik, telepon, selamat siang Pak, saya mau menawarkan robot Epson. Kemudian dia bilang, hah Epson punya robot? Bapak saat telepon, Bapak teleponnya IT. Nah waktu itu saya teleponnya ke bagian manufacture, procurement, tapi disarankan ke IT. Tapi itu cerita lama Pak Bem, beda dengan sekarang. Sekarang ini Epson sudah banyak instalasi robot di hampir di seluruh Indonesia, seperti itu. Kalau kita ngomong Epson baru atau lama? Sebenarnya udah lama Pak Bem, lebih dari 30 tahun. Jadi Epson itu punya robot udah dari tahun 83 seperti itu. Nah robotnya seperti apa? Nah robotnya ada di belakang ini. Ini robot Skara dari Epson. Apa Skara? Oke. Jadi ini robot apa ini? 4 aksis. Jadi sebenarnya Epson itu buat robot itu adalah general purpose robotics. Yaitu robotnya bisa digunakan untuk berbagai hal, tergantung kebutuhannya customer. Nah kalau kita ngomong teknologinya Epson, kita teknologi kalau kita ngomong ya untuk Skara ini kita nomor 1 di dunia. Jadi kita punya model robot ya, bayangin ada 300 model. Kalau saya ngomongin itu modelnya, opsionalnya wah banyak banget. Tiap kali saya nge-proof SKU-nya itu lebih dari 2000 item. Bayangin aja, liatin 2000 item milih gitu loh. Nah kalau teknologinya ini Epson ini kita sudah sampai di industrial robot. Industrial robot itu apa? Robot industri yang emang digunakan untuk aplikasi yang repetitif, pengulangan, kemudian sesuatu yang membutuhkan presisi dan juga high speed. Seperti itu sih Pak Ben gambaran umumnya untuk robotnya Epson. Oke. Gitu. Ini kan tahun 83 sampai sekarang ya. Berarti udah berapa lama itu? Kurang lebih ya 30 tahun lebih ya, mungkin udah 40-an ya. Inovasinya apa aja tuh? Inovasinya ya, kalau Epson ini inovasinya kalau kita ngomong ya, dulu tuh robotnya mungkin segede gini Pak. Tapi sekarang robotnya ada kecil gini. Jadi makin lama teknologi itu akan mengkompact, makin kecil robotnya. Nah, inovasi yang paling dirasakan oleh partner kita tentang robotik industrial itu, jadi robot itu lebih ke arah programmer tuh. Kalau dulu saya belajar mekatronik itu harus bikin program, tapi kalau robot sekarang itu udah one stop solution. Jadi di mana semua software itu baik di robot maupun kamera vision, nih ada kamera juga, kemudian ada conveyor tracking, ada force sensor tuh kata orang robot bisa merasakan mungkin gitu loh. Ada jokesnya itu robot lama-lama bisa ganti tukang pijit gitu, tapi enggak. Sebenarnya beda sekali gitu loh. Jadi teknologinya itu semua yang memudahkan untuk di manufaktur sektor gitu. Jadi kalau kita ngomong efeknya inovasinya itu di mana customer ada problem, dia tinggal manggil Epson, one Epson gitu loh. Nah inovasinya adalah mengarah ke lebih simple, lebih mudah sampai customer bisa pakai robotnya gitu loh. Itu yang Epson tujuannya. Dan juga inovasi Epson yang sekarang ini adalah kita lagi arahnya ke sustainable development ya. Jadi Epson itu kita berusaha untuk gimana mengurangi emisi di dunia. Jadi ketika robot kita menggunakan robot, artinya apa Pak? Artinya itu akan mengurangkan barang yang reject. Kalau banyak reject berarti ada wasted kan. Wasted itu artinya akan tambah polusi ya. Kemudian ada satu company Pak yang pakai yang robotik itu teknologinya. Ketika dia semua di robotik itu tidak ada lampu Pak. Jadi gelap. Jadi saving energy kayak gitu. Itu contoh-contoh inovasi yang Epson lakukan. Dan kita juga emang consider ke environment juga seperti itu. Kalau bicara masalah green nih Mas Ruth. Yes. Tadi kan sudah digambarkan betapa hematnya ya untuk penerangan, untuk dan sebagainya, karena tadi bisa gelap semuanya tanpa salah kan? Tanpa salah karena tanpa salah. Nah, energi saving yang lain atau hal-hal lain, keunggulan lain yang lebih ke green apa saja kira-kira? Sebenarnya Epson ini ke green ini kenapa? Unggulannya itu kalau kita robot kita ya, Tata kalau ngomong robot kita kecil Pak. Di dalam itu sebenarnya kita udah listriknya low, maksudnya listriknya rendah. Itu konsumsi dayanya rendah ya. Kemudian ketika menggunakan robot itu sebenarnya tidak secara robot yang langsung. Penggunaan robot itu presisi, udah itu dia repetisi sama. Efeknya di mana Pak? Consumable pemakaian di bukan robot ya Pak ya. Misalnya ini contoh robot dispensing. Dispensing itu kan biasanya mengelem Pak ya. Ngelem. Nah, ketika dia pakai robot presisi, tidak ada pengeleman yang terbuang. Waste ink. Disitulah yang poin yang paling penting. Di samping itu sebenarnya tidak hanya go green, Pak. Kemudian untuk biaya operasi dan biaya cost pun berkurang seperti gitu loh. Itu yang kita bawa. Apa tadi? Biaya operasi dan cost material. Cost material. Iya, cost material itu. Nah, kenapa orang
lama-lama dari yang manual ke arah robotics untuk yang repetitif dan pengulangan itu. Kira-kira kalau untuk manufaktur, Mas, ini pasti manufaktur, nggak ada industri lain yang akan menggunakan ini robot-robot semacam ini. Sebenarnya banyak, nggak hanya industri dan manufaktur. Sebenarnya kalau dilihat ya, ada juga kalau di tren di luar negeri ya ngomongnya, robot itu emang banyak di manufaktur. Tapi ada juga yang buat side others-nya kita ngomong, ada juga pakai buat services. Seperti itu. Ada juga yang sekarang ya kalau lihat tren-tren sekarang itu ya robot coffee, barista gitu ya. Kemudian ada juga robot bubble tea. Kalau di China itu ada robot bubble tea pakai robot arm itu yang robot 6 aksis seperti itu. Kira-kira kapan tuh industri kreatif Indonesia bisa memanfaatkan robot? Kalau tadi bicarakan dulu mungkin robot harganya mahal banget, lama-kelamaan akan lebih compact dan secara price mungkin akan lebih turun. Nah, menurut prediksi Mas Rudi nih, kira-kira industri kreatif coffee di Indonesia itu bisa menggunakan teknologi robot itu kira-kira kapan nih? Kalau saya bilang ya, menunggu waktu saja. Menunggu saja. Kenapa? Ketika dia orang udah go robotik, tren udah industri 4.0, kemudian sebentar lagi kita udah ngomongnya 5.0 ya. Ada lagi saya lihat webinar udah ngomong 6.0 ya. Padahal seperti itu. Tapi saya menunggu waktu, mungkin nggak lebih dari 10 tahun lagi mungkin udah ke sana. Kenapa? Karena ini banyak sekolah ya, saya lihat ya, maupun SMK dan universitas itu udah mulai belajar robot industri. Bahkan bukan hanya robot industri, cuma ada robot yang lain, robot mobile, robot kolaboratif, berbagai macam itu. Disitulah peranan anak muda nantinya yang bikin kreatif. Jadi kita tuh sebagai ini kita harus bantu untuk membimbing ke arah mana sih yang lebih tepat gitu. Kalau saat ini kalau kita ngomong Indonesia itu lebih ke arah ke industrinya, tapi bukan tidak kemungkinan ke arah yang kreatifnya ya. Salah satu yang kita udah lihat ada robot coffee ya di satu mall ternama ya. Di Indonesia, Jakarta baru-baru ini pada heboh semua itu nanti ya. Kalau penasaran ke sana aja. Itu mungkin bisa jadi gambaran di masa depan kira-kira kalau robot diadopsi untuk mendukung industri kreatif sebenarnya bisa ya. Bisa. Dan kita harapkan mungkin nanti robot-robot di masa depan juga affordable gitu, artinya mampu dijangkau oleh mereka lah yang para pelaku industri kreatif. Jadi gak hanya gimmick aja, tapi sudah benar-benar seperti manufaktur, memang benar-benar sebagai salah satu enabler nih biar semua kinerja bisnisnya berjalan dengan efisien dan produktif. Nah, Mas, ngomong-ngomong kalau untuk manufaktur sendiri ini kira-kira apa nih? Otomotif atau manufaktur yang lain yang mengandalkan robot? Kalau di Indonesia ya, customernya Epson itu biasanya kita base customer sepertinya electronics, kemudian otomotif. Otomotif ini kita mengarahnya ke yang part-part kecil, otomobil part. Kalau kita lihat di Discovery Channel itu kan banyak yang gede-gede ya. Iya benar-benar. Nah, tapi kalau Epson ini kalau kita lihat modelnya itu kecil-kecil. Jadi kita mengarah partnya yang produk part-part kecil. Jadi contohnya kayak power steering, kemudian engine, kemudian spion mobil, spion motor kayak gitu. Nah, sisi lain juga ada yang ngomongnya ke packaging saset. Nah, sebenarnya di belakang ini adalah satu solusi yang menggunakan conveyor tracking untuk packaging saset. Jadi kalau partnya berjalan, robotnya bisa ngepick Pak, ngambil, udah itu masuk ke dalam box seperti itu. Jadi banyak sekali sih sebenarnya, tergantung yang saya bilang general purpose, tergantung customernya mau buat apa gitu loh. Di sini tuh ada satu hal yang sangat penting ya. Epson itu sebagai pemberi, saya bilang ya, memberikan satu tangan robot, tapi ada nilai yang harus dibangun. Ya, ini yang dilakukan oleh Partisi Indonesia. Dia bilang bisa juga ini buatan Indonesia, itu adalah sistem integrator ataupun partner-partner yang buat solusi automation gitu loh. Itu yang sebenarnya harus dibangun di Indonesia, saya bilang. Itu menjadi kunci ya, karena mungkin kalau misalkan robot dibiarkan seperti itu saja, tapi tanpa di backup atau diperkuat dengan tadi sistem solusi yang itu sesuai dengan kebutuhan atau cerdas memahami challenge-nya, mungkin ya akan useless. Ya robot ya just robot ya, betul ya, robot just robot tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini menarik. Kalau dulu saya balik lagi seperti tadi saya di awal bilang bahwa ketika saya kecil sekitar 80-an, tahun 80-an itu banyak sekali demo nih. Banyak sekali demo, mungkin bukan di Indonesia sih, di beberapa negara yang mereka khawatir banget robot ini akan menjadikan banyak pengangguran gitu. Tapi kalau saya dengerin cerita Mas Rudi, sebenarnya justru ini menjadi satu peluang buat pertama bisnis sudah berkembang, kemudian juga SDM-nya juga ditempa atau dituntut untuk semakin kompeten ya. Karena tanpa SDM kompeten ya barangkali nggak akan ada gunanya robot-robot itu. Karena ternyata perlu sistem atau sebuah solusi yang harus customize atau kita adjust dengan masing-masing kebutuhan. Nah,
Nah, berarti ini kalau bisa saya simpulkan, sebenarnya kita nggak perlu khawatir ya SDM itu dengan kehadiran robot. Menurut Mas Rudi? Sebenarnya untuk ngomong SDM ya, seringkali saya berapa kali ikut webinar pasti pertanyaannya tentang SDM. Wah, robot menggantikan orang. Iya, Gitu. Selalu kayak gitu pertanyaan. iya, Sensitif betul. sekali. Iya. Tapi kalau sebenarnya kita melihat secara lebih luas ya, contohnya robot ini sebenarnya dilakukan ke sesuatu yang repetitif. Dimana kalau orang yang melakukan itu tidak mengembangkan orang itu. Iya, Sebenarnya kan betul-betul. kita sebagai person itu harus lebih kreatif ya, melakukan sesuatu yang lebih kreatif. Dengan robot ini sebenarnya kan menuntut sesuatu yang lebih tinggi, SDM yang lebih kreatif untuk mendukung kegiatan itu. Robot tanpa orang tidak bisa apa-apa, Pak. Terus kalau saya lihat robot ini, kalau berdasarkan experience saya bahkan khususnya cari orang robot, Pak, untuk programming robot kami. Di mana banyak project yang automation tapi orang-orang robotnya ya kamu lagi gitu loh. Kok nggak ada orang baru gitu. Iya, Artinya iya, apa? iya, iya. SDM itu dibutuhkan banyak seperti itu. Jadi Nah, justru dengan adanya robot ini sebenarnya justru memanggil banyak orang untuk Membuka lapangan membuka baru, lapangan iya, baru yang orang belum sadari. Karena kan selama ini kan kita mikirnya masih wah robot ini menggantikan kita deh gitu. Iya, Padahal justru dengan adanya robot itu membuka peluang baru untuk come on ini kita bisa memberdayakan robot ini butuh orang gitu, Iya. butuh orang yang benar-benar cakap gitu. Kalau bisa tambahkan Pak Ben, sebenarnya partner saya aja nanya, Pak Rudi ada kenalan nggak yang robotik gitu? Itu udah sering banget saya dengar. Bahkan saya kadang bingung mau referensi siapa ya gitu. Ke univnya mana gitu. Mau ke orang yang mana, orangnya sama gitu. Karena emang Iya. emang masih limited gitu. Mungkin kalau saya bilang semua orang main yang robotik industri saling kenal, Pak. Mungkin kalau ada teman saya yang lihat juga ketawa dia. Ya, teman-teman juga yang dengar. Artinya jumlahnya masih sangat sedikit dan masih banyak dibutuhkan banyak orang ya Yes, untuk ke betul, situ. betul sekali. Nah, ini mungkin buat Vinizen ini menjadi satu informasi yang menarik buat kalian karena robot ini penggunaannya akan semakin intensif. Banyak sekali industri manufaktur, industri apapun, bahkan nanti tadi Mas Rudi bilang bahwa di masa depan tidak tertutup kemungkinan bahwa industri kreatif seperti coffee shop dan sebagainya membutuhkan itu juga ya, bahkan Ya, restoran-restoran lah betul. gitu. Tidak hanya mungkin bentuknya adalah robot-robot yang industrialis tapi juga robot humanis mungkin. Yes, Tapi kan betul. mungkin basicnya sama ya, basic Basicnya ilmunya sama, ya. sama. Ini jadi tantangan buat kalian dari sekarang harus mempersiapkan diri. Nah, kita pengen denger nih, kalau Vinizen atau pemirsa kita nih Mas, ini pengen jadi orang-orang yang kompeten di belakang keandalan robot-robot industri ini. Ini kira-kira itu belajarnya dari awal itu harus belajar apa? Apakah belajar coding dulu? Apa harus belajar matematik atau bahasa Inggris? Atau sekolah di mana gitu? Ayo Mas, Aduh. bisa kasih Ini- informasi ke mereka. Ini pertanyaan sulit ya. Ya, sulit ya? Sebenarnya kalau untuk belajar robotik itu Ya. yang paling penting adalah menurut saya Ya. bukan menurut yang lain ya. Oke, Menurut oke. saya itu adalah kita harus punya logika yang kuat. Logika yang kuat. dan Oke. membayangkan visualization ya. Ya. Kenapa? Kalau kita ngomong robotik itu, kita harus membayangkan ketika bergerak begini apa yang terjadi, ketika begini apa terjadi gitu loh. Iya. Nah itu butuh logika kuat. Dari logika kuat itu akan keluar kayak kita bisa melihat misalnya kayak coding itu sebenarnya kan logika tuh Pak. Sebenarnya Iya. kita belajar robot A, B, C semua sama. Tapi gimana kita membayangkan ketika kita membuat suatu program itu logikanya kemana, apa yang terjadi, next actionnya seperti apa, seperti itu. Karena itu yang paling penting menurut saya sih. Jadi tidak kemungkinan orang yang maksudnya yang nggak bisa, misalnya bisa kurang matematika nggak bisa bikin programming, nggak. Saya matematika nggak terlalu bagus tapi bisa programming robot juga gitu. Gitu. Oke. Jadi yang penting logikanya kuat. Logikanya kuat. Iya. Dari jurusan apa saja? Jadi Gak mungkin dong kalau jurusan apa saja. nggak juga. Sekarang banyak kan orang IT juga programming robotik loh. Oh gitu. Ada kayak Jadi gitu. jurusan-jurusan IT juga. Ada sama yang ya? IT. Tapi Oke, kalau oke. kita ngomong secara akademik itu emang ada jurusannya kayak mekatronik, kemudian industri terapan, kemudian ada yang emang robotik. Kalau saya kan jurusannya emang computer science tapi mengarahnya ke robotics. Iya. Seperti itu. Tapi kalau yang ke depan akademi sekarang itu yang dulu ya banyak kan belajar gimana cara membuat robot. Tapi yang sekarang ini gimana cara pakai robot. Seperti itu. Jadi berbeda. Kalau orang pakai robot itu udah siap untuk bekerja bikin robot. Tapi kalau gimana bikin robot itu mereka harus lari lagi ke jenjang lebih tinggi. Gimana buat jadi satu produk ya gitu. Sesuatu yang berbeda ya. Iya. Ya, kebutuhan kita lebih kemana itu? Kalau saya sih memakai robot. Oh, pakai robot. Iya. Soalnya kita butuh partisi yang lebih banyak saat ini.
untuk mendukung kegiatan di manufaktur. Tapi ngomong-ngomong masalah kelangkaan nih, kalau kita bicara SDM ya, kebetulan kan pemerintah ataupun banyak banget studi-studi yang bilang bahwa kebutuhan Indonesia sendiri terhadap digital talent kan sangat tinggi ya. Ini nilainya angkanya beragam lah. Kalau pemerintah bilang 20-30 itu butuh paling nggak 9 juta. Tapi ketika ada studi yang dilakukan oleh pihak lain kayak Alpha Beta, itu bahkan kita butuhnya itu 100 juta gitu ya. Kalau kita bicara masalah bagaimana Indonesia bisa compete di global competition nanti di era digital, apalagi kalau kita 2045 visionnya Indonesia kan kita jadi kekuatan berapa itu, kekuatan nomor 5 atau 6 dunia ekonomi digital. Artinya memang banyak banget talenta digital yang dibutuhkan, talenta-talenta yang menguasai ICT gitu. Nah ini salah satu, mungkin robot menjadi salah satunya, karena kan kita bicara sekarang aja industri manufaktur di Indonesia, misalkan kayak otomotif, kita udah mendengar banyak brand-brand luar yang sekarang sudah masuk ke Indonesia kan, ya otomatis kan robot-robot dipakai di sini kalau kayak seperti itu ya. Jadi kita ngomong robotik ya, robotik itu ICT kan satu hal ya, tentang gimana memasarkan di dunia teknologi, campaign dan lain-lain. Tapi itu kan ngomong ke arah kelihatan keluar ya. Tapi kalau kita ngomong robotik itu ke dalam internal dapur manufaktur. Jadi itu pasti butuh banyak. Saya nggak bisa share company apa. Ini terjadi Pak. SDM itu membajak Pak. Dari perusahaan A, company pabrik A membajak company B. Robotik kita tarik semua masuk ke perusahaan ini. Itu terjadi. Artinya apa? SDM kurang. Kalau saya setuju sih Pak, ke depan itu SDM ini akan naik sekali untuk robotik. Kenapa? Apalagi banyak pabrik yang kita ngomong ya, yang sekarang ini akan ada electric vehicle. Itu pasti banyak robot Pak. Karena udah happening di negara lain. Yang emang hampir semua komponen electric vehicle itu diassembling pakai robotik. Oh, tren di negara luar sudah begitu ya. Nah, ini Vincent mesti perhatiin ya. Ini informasi yang menarik yang bisa menjadi insight buat kalian semuanya, bahwa kalau tren di luar sudah seperti itu, kayaknya itu tinggal ngitung waktu aja. Ya. Emang sekarang kalau bicara masalah kelangkaan, kira-kira kita masih butuh berapa banyak sih, Mas? Kalau nyebut angka? Kalau jumlahnya saya kurang pasti tahu, tapi banyak. Kenapa? Karena kita lihat ya, udah banyak banget pabrik-pabrik yang udah menggunakan robot. Kayak saya aja dalam waktu 5 tahun ini ya udah jual berapa ratus robot ya. Artinya kan butuh orang yang buat maintain robot ini ya. Betul ya. Itu baru saya, belum yang pemain-pemain yang lain yang jualan robotik. Betul. Kalau boleh angka kasar lah. Sekarang itu ada berapa, dan kira-kira dalam 5 tahun ke depan atau 10 tahun atau berapa tahun itu dibutuhkan berapa banyak tambahan lagi? Kalau angkanya saya nggak bisa share karena konfidensial, tapi kalau kita ngomong perkembangannya industri. Kalau menurut survei itu mungkin bisa 10 kali lipat dalam waktu 10 tahun. 10 kali lipat. Sekarang ada di kisaran berapa SDM yang ada? Masih dikit banget ya? Di bawah 100 mungkin ya. Di bawah 100? Seriusan. Wow. Di Indonesia. Di Indonesia ya, di bawah 100. Ini artinya kita butuh banyak nih. Kayak udah alarmnya udah tung-tung ya. Udah tung-tung ya. Nah ini kayaknya perlu ada edukasi kayaknya Mas ya, ke university atau ke SMA gitu. Mereka harus nyiapin dari SMA atau memang bisa langsung dari universitinya Mas, kalau untuk menjadi pakar-pakar di industri robot ini? Saat ini ya, kalau ngomong robotik itu, kita ngomong robotik nggak hanya robot industri ya, robot sebenarnya dari saya kemarin ada ngobrol-ngobrol dengan berapa orang yang ngerti robotik, yang main di edukasi, katanya start dari playground juga ada. Playground? Iya, belajar Lego gitu, mainstream, itu sebenarnya ini ya, sebenarnya itu basic ya? Ya, basic bibitnya gitu. Nanti larinya kalau udah siap bekerja, mungkin mulai dari SMK, kemudian lari lagi ada juga yang kuliah seperti itu. Sebenarnya secara paralel kita juga udah sounding ke SMK, kemudian ke universitas, dan beberapa univ yang ternama di Indonesia juga udah pakai robot kita seperti itu. Oke. Epson sendiri ini enggak ada program untuk sharing knowledge, sharing teknologi ke student-student gitu? Sebenarnya kita udah beberapa kali diundang juga beberapa universitas untuk undang kita buat sharing dengan robot produk, dan saya mungkin udah 3 kali ya udah tamu undangan buat sharing tentang robotik industri seperti itu. Jadi ada.
Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan Epson ini bisa menggerakkan ya Mas ya. Apalagi kalau ini rutin dilakukan ke kampus-kampus, ini kayaknya keren banget Epson. Iya. Ya. Dan kita bahkan bikin satu program promo harga khusus untuk edukasi sebenarnya. Oh gitu. Ya ada Tapi sebenarnya. kalau buat mereka buat apa? Mereka itu belajar untuk menggunakan robot. Sebenarnya kalau kita ngomong ke apa sih Job Street atau apa Ya. ya, itu sebenarnya udah ada tulis mengerti robot. At least dia udah mengerti belajar di kuliah apapun di SMK seperti itu. Bahkan di Politeknik sekarang saya lihat udah ada, mereka udah punya robot industri buat belajar. Kenapa? Mereka butuh basic. Waktu saya kuliah lulus zaman dulu ya, saya nggak ngerti ini apa gitu loh. Nah ini yang ketertinggalan ya saya lihat ya. Padahal kita tuh perlu paham produk ketika kita bekerja itu udah siap bantu gitu loh. Gitu. Oke. Thank you banget Mas Rudi. Ini penjelasannya kayaknya sudah sangat insightful, sangat informatif buat Finison semuanya. Malah saya ragu loh tadi kalau Mas Rudi bilang kebutuhannya 10 kali lipat. Kalau dengar cerita beliau tadi, kayaknya kebutuhan untuk tenaga ahli atau SDM yang pakar di bidang robot ini barangkali mungkin akan berlipat-lipat lagi. Yes. Entah 20, entah 30, atau bahkan 100 kali lipat. Karena ternyata semuanya sudah kebutuhannya tinggi banget. Tidak hanya tadi manufaktur udah pasti, tadi juga tren di luar negeri juga kata Mas Rudi itu tinggal menunggu waktu aja akan teradopsi di Indonesia. Dan intinya sekali lagi bahwa teknologi ini adalah teknologi yang positif adanya, ini sangat bagus banget dan mendukung produktivitas, efisiensi, dan kita sama-sama paham bahwa isu SDM, artinya pergeseran SDM itu sebenarnya sudah isu usang, itu hanya sekedar rumor yang sekarang kita pahami bahwa robot sebenarnya adalah untuk meningkatkan kualitas kita, kualitas produksi kita, efisiensi kita, dan sebagai SDM tadi dituntut untuk cerdas dan bisa menjadi the mind behind dari robot-robot yang akhirnya berperilaku cerdas. Jadi robot cerdas itu nggak akan cerdas kalau Nggak ada kita. SDM-nya nggak cerdas Iya. ya, karena ini yang pengembang solusinya ini otaknya tetap otak manusia. Itu harus dipahami dan mudah-mudahan Indonesia akan semakin keren banget dengan robot-robot Epson yang akan semakin menjadikan kita makin berdaya dan dia bisa menjadi enabler buat semua industri untuk bisa makin kompeten dan canggih. Oke Mas Rudi, thank you banget obrolannya. Nanti kita mungkin akan repotin lagi Mas Rudi di kemudian hari untuk ngobrolin hal-hal yang lain. Oke, siap. Thank you banget Mas Rudi. Thank you. Oke Finison, kita akhiri diskusi kita dengan Mas Rudi. Barangkali di lain waktu kita akan ngobrol lagi dengan beliau. Tunggu aja, kita akan informasi kepada kalian semua. Dan jangan lupa like, share, and comment. Thank you, bye-bye. Di bawah ini. Iya, di bawah ini. Oke. Cicol Digital Yours.